Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan 6 di mata kuliah metode perancangan program. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modularisasi atau komunikasi antar modul. Apa sih modularisasi ini? Nah, modularisasi ini digunakan apabila ada suatu permasalahan yang kompleks. Sehingga langkah pertama adalah mengidentifikasikan tugas utama. Setelah itu baru dibagi ke dalam tugas yang lebih rinci. Nah, proses ini disebut juga top-down design. Jadi dari masalah dulu baru kita rincikan ke bawah atau top-down design. Nah, program pemrograman modular itu memecah algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil. Jadi kan algoritmanya kompleks nih. Kita pecah lagi ke dalam algoritma yang lebih kecil atau modul. Nah, modul ini dibentuk mempunyai kesatuan tugas atau fungsi maupun kesatuan proses atau prosedur. Nah, setiap modul harus mempunyai single entry atau single exit secara beruntun dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir modul. Nah, memiliki main program dan subprogram atau modul. Nah, ada 6 langkah dalam modular. Yang pertama adalah kita definisikan dulu nih masalahnya. Kita klasifikasikan mana inputnya, mana prosesnya, dan mana outputnya. Lalu setelah itu kita kelompokkan aktivitas ke dalam modul, definisikan kegiatan dari modul-modul yang ada. Lalu selanjutnya kita buat bagan susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antar modul-modul tadi. Nah, yang keempatnya buat logika dari main program dengan pseudocode terlebih dahulu dan inventarisasi apa saja yang dikerjakan dalam main program atau program intinya main program itu. Lalu kita buat logika untuk tiap-tiap modul dengan pseudocode. Yang terakhir kita desk checking nih algoritmanya. Kita cek lagi apakah algoritma yang sudah kita bangun ini sudah benar dan sudah sesuai. Nah, jangkauan datanya kayak gimana? Ini adalah global data nih. Global data itu apa? Global data adalah variabel yang dikenal di seluruh program tersebut. Nah, dapat diakses dari setiap modul di program tersebut. Jadi kan banyak tuh modulnya. Nah, global data ini bisa diakses oleh setiap modul. Nah, lokal data. Nah, kalau lokal data adalah variabel yang didefinisikan di sebuah modul. Variabel ini hanya dikenal di modul di mana variabel tersebut didefinisikan. Kalau global data itu bisa diakses oleh seluruh modul, tapi kalau lokal data hanya bisa diakses di modul tersebut. Nah, selanjutnya ada side effect. Side effect ini adalah sebuah bentuk komunikasi antar modul dengan bagian lain dalam program. Kan banyak tuh modul-modulnya. Nah, side effect ini bentuk komunikasinya. Nah, kalau global data atau data global, ini perubahan nilai global data berdampak terhadap nilai data tersebut di semua modul. Jadi misalnya di modul A data tersebut berubah. Nah, di modul B, C, D juga data tersebut akan berubah. Nah, itu adalah global data. Tapi kalau lokal data, perubahan nilai hanya berdampak terhadap nilai data pada modul secara lokal. Jadi kalau misalnya di modul A dia datanya berubah, di modul B, C, D dia belum tentu berubah karena yang berubah hanya di lokal modul tersebut. Nah, ini tadi contoh pemrograman modular. Dia itu terbentuk atau terkelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, seperti ini program hitung luas persegi panjang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menentukan luas persegi panjang berdasarkan data yang diinput. Nah, dia deklarasikan, dia deskripsikan. Nah, lalu ini kan ada apa? Ada modul lagi atau sub luas PP nih untuk menghitung luas persegi panjang. Itu jadi ada dua modul nih di sini, ada program atau main programnya dan ada modulnya sub luas PP seperti itu. Next kita ke parameter. Nih parameter data itu disimbolkan dengan tanda panah seperti ini dan parameter status flag atau boolean kita simbolkan seperti ini. Nah, dalam rancangan modul sebaiknya lebih banyak menggunakan parameter data atau yang seperti ini. Nah, hindari menggunakan parameter status sebanyak mungkin atau seperti ini dihindari. Nah, ada juga parameter passing. Nah, parameter passing ini menyampaikan data dari modul pemanggil ke modul yang dipanggil atau subordinate. Nah, menyampaikan informasi dari subordinate ke modul
pemanggil. Informasi atau data yang dikirim atau diterima di passing dua arah dari modul pemanggil ke subordinate maupun sebaliknya, nih, seperti ini. Ini superordinate mencetak laporan pesan misalnya. Nah, ini mencetak laporan pesan ke sini, mencetak laporan pesan ke sini. Nah, ini subordinate-nya. Jadi ini mainnya atau superordinate-nya ini subordinate. Nah, komunikasi antar modul ada parameter aktual. Nah, parameter yang disertakan pada saat prosedur dipanggil atau dilaksanakan. Contohnya, tukar variabel A dan variabel B. Slice A dan B adalah parameter aktual. Jadi ini parameter aktualnya A dan B. Lalu ada parameter formal. Nah, parameter formal ini dituliskan pada definisi suatu prosedur atau fungsi. Nah, seperti ini. Contohnya prosedur tukar X dan Y. Nah, ini ya bedanya untuk parameter formal dan parameter aktual. Komunikasi antar modul ada juga yaitu pemanggilan dengan nilai atau call by value. Nah, pemanggilan dengan nilai dari parameter aktual akan ditulis ke parameter formal. Dengan cara ini, nilai parameter aktual tidak bisa berubah, walaupun nilai parameter formal berubah. Nah, ada juga pemanggilan dengan acuan. Nah, pemanggilan dengan reference merupakan upaya untuk melewatkan alamat dari suatu variabel ke dalam fungsi. Cara ini dapat dipakai untuk mengubah isi suatu variabel di luar fungsi dengan melaksanakan pengubahan dilakukan di dalam fungsi. Kalau tadi itu udah materinya mulai pusing mungkin bagaimana, nah kita langsung aja ke contoh kasus modularisasi. Nah, ini ada kasusnya yaitu susunlah algoritma untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan urutan menaik atau ascending dan tampilan bilangan hasil sort tersebut. Nah, seperti biasa, kita definisikan dulu masalahnya, apa inputnya, apa outputnya, prosesnya apa. Nah, di sini inputnya yaitu banyaknya data, bilangan yang akan diurutkan. Lalu outputnya yaitu bilangan yang terurut, yaitu ascending tadi. Lalu prosesnya itu baca data underscore 1, data underscore 2, sampai data underscore n, lalu sort bilangan tersebut. Langsung kita buatkan outline solusinya. Di sini ada inputnya, lalu ada prosesnya, dan ada outputnya. Nah, inputnya itu yaitu banyaknya data, lalu bilangan data yang akan diinput nih. Lalu prosesnya itu baca data 1 sampai data n, lalu sort data tersebut atau urutkan data tersebut, lalu dicetak. Outputnya apa? Outputnya data-data yang tadi sudah diproses. Nah, seperti ini. Ini adalah modularisasi atau pengelompokan. Ini adalah main programnya itu sorting bilangan. Setelah pertama data diinputkan. Input data, lalu masuk nih ke sini. Lalu dia akan mensorting atau mengurutkan data tersebut di sini. Setelah itu, misalnya datanya 153, nah harusnya 135. Dia akan ditukar nih datanya. Lalu masuk lagi ke sini, setelah betul, masuk ke sorting bilangan, lalu jika datanya sudah betul, lalu akan dicetak. Nah, ini adalah dimodul-modulkan atau dikelompokkan berdasarkan tugasnya masing-masing. Nah, ini hasil modularisasinya, yaitu ada, kalau biasanya kita hanya satu program seperti ini, nah kalau modularisasi itu dipecah-pecah, jadi banyak sub-sub program. Di sini ada sub sorting data, ada sub tukar data, ada sub input data, cetak data, dan program sorting atau main programnya di sini. Gitu. Nah, selanjutnya kita bahas kohesi dan coupling. Nah, cohesion dan coupling merupakan konsep dasar dalam perancangan dan rekayasa perangkat lunak. Nah, membagi software atau perangkat lunak menjadi modul-modul yang kecil bukan sekadar memisahkan kumpulan kode dari kumpulan kode lainnya, tapi memastikan bahwa modul-modul yang dirancang menganut prinsip loose coupling high cohesion. Nah, apa sih kohesi itu? Nah, kohesi ini adalah keeratan hubungan elemen-elemen yang ada di dalam suatu modul. Macam-macam kohesi itu ada fungsional,
sequential, communicational, procedural, temporal, logical, dan coincidental. Nah, ini kalau baik atau kuat itu adanya di atas, kalau jelek atau lemah adanya di bawah. Nah, kohesi juga ada perubahan pada modul dengan tingkat kohesi tinggi tidak terlalu membawa dampak perubahan terhadap modul lain, sehingga lebih mudah dalam pemrograman, pengujian, dan perawatan. Nah, modul dengan tingkat kohesi tinggi lebih mudah dipahami dan didokumentasikan. Pada modul dengan tingkat kohesi tinggi, informasi lebih mudah disembunyikan karena komunikasi antar modul diminimalkan. Nah, ini adalah kohesi fungsional. Nah, mempunyai satu tugas, yaitu menghasilkan satu hasil atau satu parameter output, dan bisa satu atau lebih parameter input. Nah, seperti ini. Contohnya itu menghitung pajak penjualan. Mempunyai satu tugas, yaitu menghitung pajak penjualan, dan menghasilkan satu atau output, yaitu berapa harga pajak yang akan nanti dibayar. Nih, harga, nih pajaknya berapa. Lalu bisa satu atau lebih parameter input. Nah, seperti ini parameter inputnya yaitu harga dari pajak tersebut. Seperti itu. Atau lebih mungkin. Ini contohnya seperti ini. Nah, next ada kohesi sekuensial. Nah, mempunyai pekerjaan yang beruntun. Kegiatan yang dilakukan lebih dari satu. Hasil dari kegiatan sebelumnya menjadi masukan bagi kegiatan selanjutnya dan dapat dipecah menjadi fungsional. Nah, misalnya contohnya yaitu adalah program menghitung penjualan. Nah, di sini ada program yaitu menghitung jumlah belinya. Nih, jika jumlah beli lebih dari 300, maka jalankan POT sama dengan jumlah beli dikali harga barang dikali 15%. Nah, jika tidak, nih misalnya jumlah belinya lebih besar dari 200, maka ini. Lalu jika jumlah belinya lebih besar dari 100, maka ini. Nah, setelah itu nanti nilai potnya itu kan ada hasilnya nih. Nah, dia jalankan lagi program atau kegiatan selanjutnya nih, masukkan bagi kegiatan selanjutnya, yaitu pembelian sama dengan jumlah beli dikali harga beli dikurangi pot. Nah, pot tadi kan sudah dijalankan di proses ini, jadi dia menyimpan hasil dari kegiatan sebelumnya. Nah, ini adalah contoh program kohesi sekuensial. Next, ada kohesi komunikasional. Nah, kegiatan ini lebih dari satu, menggunakan data yang sama dan dapat dijadikan fungsional. Contohnya yaitu subproses perhitungan. Nih, misalnya C sama dengan A tambah B. Lalu D sama dengan A kurangi 1. Dan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh untuk kohesi komunikasional. Nah, selanjutnya ada kohesi prosedural. Nah, ini suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan. Hubungan antar elemen yang satu dengan yang lainnya karena urutan statement. Dapat dipecah menjadi fungsional. Itu contoh untuk total usia mahasiswa misalnya. Nah, seperti ini contoh programnya. Next ada kohesi temporal. Nah, elemen-elemen terlibat dalam berbagai kegiatan yang mempunyai hubungan dalam waktu. Urutan tidak penting. Nah, contohnya seperti ini, kohesi temporal, yaitu buka file transaksi. Lalu total transaksinya berapa, total pen-nya berapa, baris keberapa, halaman keberapa, nomor berapa, nah seperti ini. Ini adalah contoh dari kohesi temporal. Seperti itu. Nah, ini adalah kohesi logikal. Nah, elemen-elemen melakukan kegiatan dengan kategori yang sama. Parameter masukan menentukan kegiatan yang dilaksanakan, lalu tidak semua kegiatan dikerjakan. Nah, contohnya ada program untuk transaksi customer. Nah, kita read all file dulu nih. Kita baca dulu semua filenya atau inputnya itu all files katanya. Lalu case-nya ini file kode. Nah, jika kodenya transaction record, maka akan seperti ini statementnya. Jika misalnya dia master record akan seperti ini, seperti itu. Atau read product dia akan seperti ini. Nah, ini adalah kohesi logikal. Nah, ada juga kohesi koinsidental. Nah, elemen-elemen tidak mempunyai hubungan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, yaitu program employee nih misalnya subfile underscore processing katanya open employee update files
lalu read employee record, lalu print heading. Headingnya itu berarti headernya atau kepala dari suratnya, terus open employee master file, set page count to 1, lalu set error flag to false. Nah, ini tidak berhubungan dari sini, misalnya ke sini tuh elemen-elemennya tidak mempunyai hubungan, tapi di dalam suatu program tersebut. Nah, ini adalah profesi koinsidental. Nah, selanjutnya kita bahas tentang coupling. Coupling apa sih? Coupling itu adalah keeratan hubungan antar modul, tingkat saling ketergantungan di antara dua modul. Nah, faktor yang mempengaruhi coupling itu adalah jumlah data yang disalurkan, lalu jumlah kontrol data yang disalurkan, lalu jumlah elemen data global yang digunakan bersama-sama oleh beberapa modul. Jenis-jenis coupling. Nah, di sini ada 5 jenis coupling. Yang pertama data, stem, control, eksternal, dan common. Nah, beda dari yang sebelumnya, kalau di atas itu baik tapi lemah, baik itu dianggap baik jika lemah, lalu dianggap jelek jika kuat. Nah, keterangannya makin baik coupling, maka makin rendah ketergantungan suatu modul terhadap modul lain. Lalu modul dengan coupling yang baik adalah modul yang independen, seperti itu. Nah, coupling data ini yaitu komunikasi di antara modul menggunakan data, diinginkan jumlah data yang minimal. Parameter data yang baik disalurkan semakin sedikit semakin baik. Nah, misalnya ini contoh modul A, lalu ini modul B. Nah, parameter terdiri dari data, lalu jumlah parameternya minimal. Dari data A sama B ini, parameternya lebih sedikit, lebih baik. Nah, ini adalah contoh coupling data. Di sini ada proses record pelanggan, lalu ada hitung pajak penjualan. Nah, ini adalah contoh coupling data. Lalu ada juga ini misalnya modul A, ini modul B nih, total pajak penjualan, seperti itu. Nah, ada nggak kira-kira variabel yang di modul B, tapi ada di modul A? Ada ya, contohnya ini hitung pajak penjualan, di sini juga ada. Nah, ini adalah kesinambungan atau coupling data. Seperti itu. Tapi semakin sedikit, semakin baik. Seperti itu. Nah, ini adalah coupling stem. Nah, dua modul melakukan pas struktur data non-global yang sama. Struktur data yaitu record atau array. Lalu timbul bahaya bila modul memeriksa struktur data tetapi hanya menggunakan sebagian. Seperti ini ya. Modul A, modul B. Nah, contohnya seperti ini adalah transaksi, yaitu proses siswa pria. Contohnya kayak gitu. Jika siswa tersebut usianya lebih besar dari 21, maka dia itu dewasa. Nah, ada coupling control. Nah, dua modul melakukan passing parameter menggunakan data control atau flag atau switch. Nih, ini ada modul A dan modul B. Jadi hanya satu nih ke sini. Tandanya nggak yang berarah ya dari modul A ngasih ke B, tapi modul B nggak ngasih ke A. Ini adalah coupling control. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada modul yaitu proses input kode atau read input kode, lakukan aksi ini. Nah, di sini lakukan aksinya kita ngasih ke sini ke modul nih. Jika lakukan aksi, maka nanti akan menjalankan program yang ini. Nah, ini adalah coupling control. Next ada coupling eksternal. Nah, dua modul atau lebih menggunakan data global yang sama. Tidak ada parameter yang digunakan dari modul pemanggil ke subroutine dan sebaliknya. Seperti ini. Global data elemen variabel. Nah, ini datanya nih digunakan oleh modul A dan digunakan oleh modul B. Contohnya seperti ini. Nih, kita misalnya di program hitung pajak penjualan dan program hitung nilai. Nah, kita memakai data yang sama, yaitu di sini ada if produk sampel, pajak penjualan 0. Nah, jika harga produk lebih kecil dari 50.000, maka pajak harga jualnya nanti dikali 0,25. Nah, si pajak penjualannya ini kan nilainya udah ada nih, di sini juga ada pajak penjualan. Nah, itu menggunakan data yang sama, dan jika di sini berubah, di sini juga berubah karena kita menggunakan data global. Seperti itu. Next-nya ada coupling common. Nah, dua modul atau lebih menggunakan struktur data global yang sama. Ya, seperti ini ya, struktur data globalnya digunakan oleh modul A dan modul B. Nah, contohnya di sini ada contoh program pelanggan nih. Katanya jika ada pelanggan nih, kita
kita scan dulu apakah dia beneran pelanggan bukan ya. Kalau misalnya ternyata bukan pelanggan, di sini ada invalid nomor pelanggan, berarti data tersebut bukan data pelanggan yang ada di toko tersebut misalnya, seperti itu. Nah, itu dia tadi materi kita hari ini. Gimana? Udah mulai cukup pusing? Nggak apa-apa ya, berarti kalau mulai pusing, berarti setidaknya kita udah menangkap beberapa materi kita pada hari ini. Nah, biar lebih paham lagi, yuk kita kerjakan latihan 5 dan tugas 5-nya. Nah, tugas 5 ini jangan lupa seperti biasa dikumpulkan untuk maksimal minggu depan di pertemuan ke-7. Nah, sebelum UTS nih, jadi ayo dikerjakan. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.